Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke, kembali lagi bersama saya di Suhada Channel. Oke teman-teman, ini video pertama ya ketika sudah masuk bulan Ramadan ini. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk para teman-teman sekalian yang beragama Islam. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima insya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, ini ada kasus HP Oppo tipenya eh, Oppo A15. Oppo A15 kalau nggak salah ya. Nah, ini Oppo A15 di pengaturan. Ini adalah kendalanya masuk air. Bukan masuk air ya, nyelam gitu. Jadi HP-nya itu dimainkan oleh anaknya ya. Terus HP-nya lalu kecemplung di ember kalau nggak salah, terus ya nyelam HP-nya. Terus ketika sadar orang tuanya lalu ya dibawa ke sini. Ya, jelas HP masuk air dan memang penanganannya harus dibongkar total ya, teman-teman. Dan pokoknya dibongkar semuanya, mesin segala macam dibongkar lalu dikeringkan ya, supaya airnya bisa hilang ya, dibersihkan dan tidak menimbulkan korosi atau karat. Dan ini kecemplung ya, masuk airnya itu baru saja ya, jadi belum lama. Lalu setelah sadar langsung dibawa ke sini. Dan masih ada kayak ini, masih ada air-airnya nih ya, kelihatan. Jadi masih ada genangan air yang masuk. Ini berarti memang baru saja masuk air. Dan buat teman-teman kalau ada handphonenya yang masuk air itu memang ya sebelum korslet parah ya harus dibuka. Ya insya Allah kalau baru masuk air lalu diangkat terus dibuka semuanya, dimatikan handphonenya, dikeringkan ya insya Allah masih aman ya. Yang penting segera dibuka. Kalau sudah lama nggak dibuka nanti ya jadi korosi, akhirnya korslet mati dan seterusnya. Oke, ini sudah saya buka dan saya lihat ini sudah pernah dibongkar ya. Di bagian bawah ada satu slot baut yang nggak ada bautnya. Ini di bagian bawah tadi nggak ada baut satu. Ini sudah pernah dibongkar kalau nggak salah. Entah ganti LCD atau ganti yang lain. Kalau ini saya lihat ada isolasi di bagian tombol ya. Mungkin tombolnya sudah pernah ganti. Tombol on off dan juga volume jadi satu. Nah, ini ada air ya, kelihatan. Saya lap sedikit demi sedikit dengan tisu. Nah, kalau masuk air ya biasanya teman-teman yang sering banget itu error adalah di tombol ya. Baik on off maupun yang volume. Ya. Nanti sadarnya ketika kok tiba-tiba handphonenya pas dihidupkan masuk mode recovery atau dipencet tombolnya nggak bisa begitu biasanya. Ini saya bersihkan. Nah, kalau di bagian mesin ini harus benar-benar kering ya, teman-teman. Kalau sampai ada air sedikit saja itu bisa menimbulkan korsleting. Aliran arusnya jadi korslet. Oke, ini ya di bagian baterai juga harus kita lepas ya. Oke, ini masih jadi lumayan masuk ke dalam airnya. Dan untung saja ya baru saja kecemplungnya dan langsung dibawa ke sini. Jadi kelihatan airnya, genang airnya masih kelihatan. Yang parah itu kalau sudah berapa hari, seminggu, mingguan mungkin tiba-tiba mati. Nah, itu pas dibongkar pasti sudah ya banyak korosinya gitu. Dan ini juga baterai kayaknya belum pernah dilepas. Ya, kelihatan. Masih ada isolasi masih tertempel kuat. Ini tanda biasanya baterai belum pernah dilepas. Nah, air sudah masuk ke bawah baterai juga teman-teman ya. Nah, ini juga berbahaya kalau sampai menyentuh di bagian aliran arusnya. Nah, di bagian fleksibel nih sepertinya ada air juga. Ya, yang
tadi sudah terlihat di awal tuh kendalanya di tombol ya, error. Kemudian ketika dipencet tombol on off lama itu tiba-tiba langsung screenshot. Nah, ini biasanya screenshot itu tombol power sama tombol volume bawah biasanya teman-teman ya. Jadi tombol volumenya kayaknya sudah mulai error. Terus di bagian LCD ya teman-teman, sudah ada kayak ngebayang di pinggirnya itu kayak ada yang masuk ke sela-sela LCD. Sepertinya air sudah masuk. Ya, walaupun bisa dikeringkan, kalau masuk air dan sudah masuk LCD biasanya sudah ya rada-rada error ya teman-teman. Ya, handphone kalau tidak ada perlindungan water resistant atau anti airnya ya pasti begini. Yang ada perlindungan anti airnya saja kadang masih bisa kebobolan ya teman-teman, apalagi yang tidak ada. Nah, ini airnya masuk sampai ke bawah fleksibel. Nah, ini ya harus benar-benar dibersihkan ya. Dan untuk LCD ini sebenarnya yang paling bagus dilepas ya teman-teman. Pokoknya dilepas semua LCD-nya juga, lalu dilap keringkan. Tapi ini nggak saya lepas ya. Saya akan coba aja saya gunakan blower. Jadi saya saya blower sebentar atau sedikit dengan panas 100, anginnya 7, masuk lewat lubang fleksibel ini supaya platnya panas radaan, lalu bisa mengeringkan air yang masuk. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Dan ini sudah saya keringkan, sudah saya biarkan juga beberapa jam. Karena ini handphone penting ya teman-teman, karena orangnya juga pedagang, jadi ya mau nggak mau harus cepat gitu. Jadi lumayan diburu ini. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya teman-teman. Tadi di bagian sentuh ketika awal sih rada ada yang error sedikit gitu. Memang kalau masuk air itu ya merembet ya teman-teman rusaknya. Ya headset nanti kena, kemudian kamera, kemudian touchscreen-nya kalau sudah kena LCD, terus di tombol ya itu. Pokoknya semuanya merembet begitu. Dan juga bisa baterainya juga gitu. Nah, ini ya teman, sudah ada gambaran ya, kayaknya bakalan error. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Nah, iya benar ya, garis ya. Teman-teman bisa perhatikan ya, ada garis di tengah. Lalu ini enggak kelihatan ya. Kalau secara langsung ada kayak garis warna ungu di sebelah kiri ke atas vertikal. Ya, kayak garis HP-HP yang tipe AMOLED Samsung itu biasanya ada garis ya. Tiba-tiba flagship itu biasanya ada green line ya, garis line itu. Nah, ini tuh kelihatan ya, rada kelihatan ya warna ungu sedikit. Ya, kelihatan ya. Ya, teman-teman, jadi terlihat dan tombol kayaknya rada-rada error juga tadi. Ya, ini pasti ya harus diganti ya teman-teman. LCD sudah seperti ini nggak bisa diperbaiki. Ya, mungkin teman-teman yang punya pengalaman yang sama, X masuk air ataupun yang X masuk air tapi normal, boleh sharing di kolom komentar ya. Jadi ini sudah selesai sebenarnya untuk proses pembersihan dan juga pengeringan handphone bagian dalam. Ya, ini nanti mungkin saya konfirmasikan lagi ke pemilik, ke usernya. Kalau misalnya hanya cukup seperti ini ya saya kembalikan. Mungkin saya ya tarif seadanya lah, hanya bersihkan saja. Tapi walaupun bersihin juga sepertinya ada tarifnya. Tapi ini yang jelas saya konfirmasikan ke user. LCD ya kalau mau normal dia diganti. Kayaknya tombol juga nanti bakalan diganti kalau misalnya jadi gitu ya. Ini saya rakit. Ya, saya rakit dulu.
Mungkin untuk bagian backdoor tidak saya lem Bang. Nanti kalau misalnya jaga-jaga ya. Kalau misalnya user tiba-tiba minta diganti LCD-nya ya biar nggak buka lem lagi. Yang jelas ini LCD harus diganti ya teman-teman. Kalau sudah seperti itu berarti yang kena LCD-nya saja. Maaf, bukan touchscreen-nya tapi sudah ke LCD, dan itu efek daripada air yang masuk. Oke, ini saya bersihin lem ya. Jadi untuk lem di bagian backdoor juga penting kita bersihkan ya teman-teman, karena ya supaya tidak ada celah nantinya ketika backdoor dirapatkan. Karena kalau nggak bersih biasanya ada celahnya gitu. Oke, ini saya bersihkan ya di bagian belakang. Dan buat teman-teman yang misalnya handphonenya masuk air ya jangan terlalu panik ya, dibongkar saja. Kalau bingung cara bongkarnya lihat di YouTube ya, pinjam handphone mungkin saudara atau teman untuk cara membuka handphone tipe HP kalian masing-masing supaya nggak salah bongkar. Ya tinggal dibongkar lalu dipisah-pisah lalu dikeringkan. Intinya mesin kering gitu teman ya, mau di blower mau dijemur di bawah matahari ya sama aja bisa. Oke, ini untuk pembersihan sisa lem sudah selesai. Yang jelas handphone sudah bersih, sudah aman lah ya, namun LCD-nya dan tombol nggak bisa aman ya karena sudah kena. Ini tetap saya konfirmasikan nggak akan langsung saya ganti, karena takutnya begitu diganti LCD kemudian biayanya sekian, tarif jasa sekian, ya malah nanti bingung gitu. Jadi mending saya konfirmasikan, kalau misalnya oke akan saya lanjutkan, kalau enggak ya saya kembalikan. Nah, ini ya ada garis jelas. Ya ini ya. Kemudian gambarnya juga rada redup, enggak apa warnanya kurang terang gitu teman-teman ya. Ya mungkin karena efek masuk air ya, ini kelihatan ya. Dan makin lama bagian warna putih di LCD-nya makin jelas ya teman-teman. Ini dimatikan sebentar lalu dihidupkan itu hitam pekat, tapi begitu lama-lama muncul lagi begitu. Ini ya, jadi nggak nyaman sekali ini. Ya sama sekali nggak nyaman kalau seperti ini. Ini harus diganti ya. Walaupun touchscreen-nya rada normal tapi ya kasihan. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya konfirmasikan dulu ke user. Like jika suka video ini teman-teman ya. Jika tidak suka, dislike saja videonya. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.